Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Marcelina Devita dengan NIM 18 10 85 20 26 akan memaparkan diseminasi hasil penelitian saya yang berjudul Upaya Track Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce atau Traffic dalam menanggulangi perdagangan terenggiling di Tiongkok. Pada latar belakang, perdagangan satwa liar merupakan ancaman yang dapat menyebabkan kepunahan bagi suatu spesies apabila tidak ada pengaturan di dalamnya. Perdagangan satwa liar yang bersifat mengancam merupakan perdagangan yang sifatnya ilegal, di mana perdagangan ini tidak mudah untuk ditelusuri dan dilakukan biasanya sembunyi-sembunyi. Perdagangan satwa liar sendiri masuk ke dalam kegiatan kriminal terorganisir yang terbesar dan paling menguntungkan setelah perdagangan narkoba, senjata, dan manusia. Perdagangan satwa liar sendiri menjadi pusat perhatian di dunia karena aktivitasnya melibatkan aktivitas transnasional, di mana aktivitas transnasional tersebut melibatkan aktor-aktor yang biasanya berbentuk jaringan atau network seperti INGO dan rezim internasional. Contohnya itu CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Nah, dari perdagangan satwa liar ilegal tersebut, saya mengambil satwa liar yaitu terenggiling, di mana terenggiling merupakan mamalia dengan posisi teratas yang paling banyak diminati dan menjadi satwa liar nomor 1 di dunia yang mengalami ancaman kepunahan. Untuk wilayahnya yaitu Tiongkok, di mana Tiongkok sendiri menjadi pasar terbesar bagi pertukaran perdagangan satwa liar ilegal. Nah, pada upaya pemerintah Tiongkok dalam menanggulangi berbagai satwa seperti terenggiling belum dapat dikatakan berhasil karena masih terdapat banyaknya eksploitasi pada habitat terenggiling tersebut. Nah, di rumus masalah ini menjadi perhatian bagi berbagai eh, konservasi satwa liar, salah satunya itu traffic. Kemudian juga ada IUCN, WWF, dan organisasi yang bergerak di bidang keanekaragaman hayati lainnya. Nah, meskipun di Tiongkok telah ada pengaturan hukum mengenai perdagangan ilegal terenggiling ini, namun pemerintah Tiongkok sendiri terbilang belum maksimal dalam menanggulangi perdagangan satwa liar ilegal terenggiling. Nah, oleh karena itu muncullah pertanyaan bagaimana peran dari pihak luar, yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh traffic dalam menanggulangi perdagangan ilegal satwa liar terenggiling di Tiongkok. Kemudian untuk tujuan penelitian itu sendiri yaitu mendeskripsikan lalu menganalisis upaya yang dilakukan oleh Traffic sebagai NGO dalam menanggulangi perdagangan ilegal satwa liar terenggiling di Tiongkok sebagai bentuk kepedulian organisasi yang memiliki fokus pada bidang keselamatan konservasi keanekaragaman hayati khususnya satwa liar terenggiling. Kemudian manfaat penelitian teoritis dan praktis. Teoritis jadi bahan bacaan dan rujukan untuk sivitas akademika khususnya mahasiswa HI, kemudian menambah wawasan dan pengetahuan serta diharapkan untuk menjadi bahan kajian mengenai perdagangan satwa liar ilegal khususnya terenggiling. Kemudian manfaat praktis diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran kepada masyarakat Indonesia maupun NGO yang berperan aktif untuk konservasi keanekaragaman hayati seperti satwa liar ilegal terenggiling. Kemudian juga diharapkan dapat bermanfaat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah Indonesia maupun pemerhati di bidang kegiatan konservasi, di mana ekspedisi terenggiling juga terdapat di Indonesia. Kemudian studi pustaka ada 5. Yang pertama berjudul peran traffic dalam melakukan perlawanan terhadap kasus penyelundupan cula badak Afrika dari Afrika Selatan ke Vietnam. Kemudian yang kedua yaitu strategi Indonesia dan WWF dalam menanggulangi perdagangan ilegal terenggiling ke Tiongkok. Ketiga, International Trade and Trafficking in Pangolins 1900 sampai 2019. Kemudian ada an overview of pangolin trade in China. Terakhir, dissecting the illegal pangolin trade in China and insight from seizures data reports. Nah, untuk rangka konsep sendiri, saya mengambil konsep dari Kate Trent Seeking dan Kate Margaret yang berjudul dari tulisannya yang berjudul Activists Beyond Borders, Advocacy Networks in International Politics, di mana konsep ini memiliki 4 tipologi. Yang pertama itu information politics, yang kedua symbolic politics, yang ketiga leverage politics, dan terakhir yaitu accountability politics. Information politics sendiri yaitu menyebarkan informasi maupun data dan dapat pertukaran informasi antara suatu jaringan dengan jaringan lain, bisa berbentuk kerjasama yang kemudian dihasilkan dikumpulkan informasi tersebut dan dipaparkan kepada masyarakat, bisa dalam bentuk website maupun sosial media. Kemudian kedua itu symbolic politics merupakan upaya untuk memperlihatkan dan memframing suatu isu yang ingin diangkat. Kemudian ketiga leverage politik yaitu upaya untuk menjalin dan menjangkau pihak-pihak atau aktor-aktor memiliki kemampuan seperti pada bidang moral maupun material. Kemudian yang terakhir accountability politics, upaya jaringan untuk memastikan bahwa aktor yang dituju tersebut tetap pada visi yang mereka tetapkan sejak awal. Dan aktor tersebut diharapkan menjaga konsistensi dari apa yang telah mereka lakukan di awal dalam menangani dan upaya menanggulangi aktivitas dalam hal ini yaitu aktivitas perdagangan satwa liar ilegal terenggiling. Kemudian metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian jenis penelitiannya descriptive analysis. Batas penelitian ini yaitu dari tahun 2016 hingga 2019, wilayahnya dibatasi yaitu di Tiongkok. Kemudian teknik pengumpulan data, library research, unit analisisnya yaitu by traffic, menanggulangi perdagangan terenggiling di Tiongkok. Kemudian unit eksplanasinya itu peristiwa perdagangan ilegal yang terjadi di Tiongkok.
Untuk teknik analisis data, ada 3 itu, data reduction, data display, dan verification. Untuk sistematika penulisan, yang pertama itu pendahuluan, yang kedua perdagangan satwa liar illegal trade dealing di Tiongkok, yang ketiga traffic sebagai INGO, perlindungan satwa liar ilegal, yang keempat upaya traffic dalam menanggulangi perdagangan satwa liar illegal trade dealing di Tiongkok, yang kelima itu penutup. Pada bab 2, perdagangan satwa liar ilegal terenggiling di Tiongkok. Pada sebab 2.1 membahas mengenai aktivitas perdagangan satwa liar internasional, di mana terdapat beberapa peran aktor-aktor dalam rantai perdagangan satwa liar internasional. Yang pertama itu ada harvester atau pemanen, yang kedua ada intermediaries atau perantara, yang ketiga ada consumers atau konsumen. Nah, pada bab 2 mengenai perdagangan satwa liar ilegal terenggiling di Tiongkok. Pada subbab yang pertama itu membahas mengenai aktivitas perdagangan satwa liar internasional. Di dalam perdagangan satwa liar internasional terdapat aktor-aktor yang berperan di dalamnya. Yang pertama yaitu ada harvester atau pemanen. Harvester ini merupakan tingkat pertama di mana biasanya kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat menggunakan satwa liar seperti terenggiling untuk kebutuhan rumah tangga maupun hanya untuk sebagai kegiatan rekreasi. Yang kedua ada intermediaries atau perantara, di mana pada tahapan ini terdapat aktor-aktor yang menjalankan tindakan penyelundupan menggunakan upaya khusus agar dapat menghindari dari adanya deteksi atau negosiasi dalam akses perdagangan. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki keahlian atau spesialisasi dalam negosiasi perdagangan. Kemudian pada tahap konsumen, di mana pada tahapan aktor ini merupakan aktor menggunakan satwa liar sebagai pengobatan atau simbol kepercayaan tertentu. Biasanya juga ada yang menggunakan sebagai tujuan rekreasi untuk perburuan hewan maupun dikonsumsi langsung oleh manusia. Kemudian pada 2.2 membahas mengenai peristiwa perdagangan satwa liar ilegal terenggiling di Tiongkok. Nah, pada perdagangan satwa di Tiongkok, terenggiling menempati volume tertinggi pertama mencapai 93.500 kg, di mana ini merupakan posisi puncak pada perputaran market di dunia, khususnya untuk terenggiling. Dan dalam penangkapannya secara individu pun terenggiling di China juga menempati urutan pertama sebanyak 5.600 terenggiling. Nah, dalam penangkapan terenggiling terbanyak, China menempati posisi ketiga setelah India dan Vietnam, kemudian dilanjutkan oleh Indonesia dan Malaysia. Perdagangan satwa di Tiongkok sendiri mengalami banyak tantangan, salah satunya itu mengenai kepercayaan atau trust dikarenakan kegiatannya yang dilakukan sembunyi-sembunyi dan tidak mudah untuk di-tracking tersebut. Nah, dalam perdagangan satwa liar ilegal terenggiling sendiri, terdapat pengaturan secara internasional, di mana hal ini diatur oleh CITES sebagai rezim perdagangan satwa liar internasional. CITES sendiri memiliki tujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional satwa liar tidak mengancam kelangsungan hidup mereka. Nah, ada 3 jenis kategori CITES. Daftarnya yang pertama itu Appendix 1, di mana Appendix 1 berisi daftar spesies yang terancam punah. Ini ketentuan pelarang perdagangan satwa secara komersial. Kemudian yang kedua yaitu ada Appendix 2, di mana dikategorikan untuk spesies yang belum tentu mengalami ancaman kepunahan, tapi berpotensi untuk mengalami ancaman kepunahan apabila tidak ada pengaturan dalam. Nah, yang ketiga yaitu ada Appendix 3, di mana berisikan daftar spesies yang dilindungi oleh negara berdasarkan permintaan pihak yang telah melakukan pengaturan pada perdagangan spesies dan membutuhkan kerjasama negara lain untuk mencegah adanya eksploitasi maupun kegiatan ilegal berkelanjutan. Kemudian pada sebab 2.4 membahas mengenai dampak perdagangan satwa liar ilegal. Perdagangan satwa liar ilegal memiliki dampak di dalam negeri, domestik maupun internasional. Untuk di Tiongkok sendiri, karena terdapat banyaknya perburuan satwa liar terenggiling, maka untuk jenis terenggiling China sudah mengalami kelangkaan pada spesies domestik terenggiling China. Nah, kelangkaan spesies yang terancam punah tentunya juga mengganggu habitat yang ada di China. Kemudian dampak internasional itu adanya pengaturan yang dikeluarkan, yaitu perdagangan zero code untuk terenggiling itu sendiri. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 terenggiling sendiri sudah masuk pada Appendix 1 CITES, sehingga sudah ditetapkannya perdagangan internasional menjadi zero code atau quota no. Yang kedua munculnya kekhawatiran yang cakupannya lebih luas, seperti keamanan nasional maupun global. Tentunya itu kepunahan akan spesies tersebut, kemudian kemiskinan, di mana kita tahu bahwa aktivitas tersebut melibatkan aktivitas perekonomian khususnya pada negara Tiongkok yang kegiatannya dilakukan secara ilegal dan menyebar secara pasar internasional karena melibatkan negara-negara lainnya. Kemudian selanjutnya itu penanggulangan perdagangan ilegal terenggiling oleh pemerintah Tiongkok. Penanggulangannya ada 2, itu secara langsung maupun secara tidak langsung atau daring. Secara langsung sudah dikeluarkannya Undang-Undang Konservasi Satwa Liar yang sejalan dengan hukum pidana. Kemudian adanya penahanan langsung terhadap individu yang melakukan pelanggaran. Kemudian yang terakhir itu Presiden Xi Jinping berkomitmen memastikan bahwa ia mendukung penguatan perlindungan satwa liar melalui berbagai aspek. Secara tidak langsung atau daring, pemerintah Tiongkok melakukan upaya koordinasi antar departemen dengan Dewan Negara. Kemudian ada pengawasan terhadap kurir yang aktivitasnya pada perdagangan gelap. Kemudian yang terakhir yaitu penanganan terhadap informasi online mengenai perdagangan satwa liar ilegal secara daring. Pada bab 3, membahas mengenai trafik sebagai NGO, perlindungan satwa liar ilegal. Pada poin pertama membahas mengenai awal terbentuknya trafik, di mana trafik sendiri didirikan pada tahun 1976 oleh
World Wildlife Fund, WWF, dan IUCN, International Union for Conservation of Nature, di mana WWF sendiri seperti kita ketahui merupakan organisasi konservasi global independen yang telah berdiri sejak tahun 1961 dan tersebar lebih dari 100 negara. Kemudian IUCN sendiri merupakan jaringan lingkungan global tertua dan terbesar, dan diikuti dengan 10.000 ilmuwan sukarelawan yang tersebar di 160 negara lebih. Nah, IUCN sendiri membantu dunia dalam menemukan solusi pragmatis untuk menyelesaikan tantangan keselamatan lingkungan dan pembangunan dengan mendukung penelitian yang bersifat ilmiah maupun proyek lapangan di seluruh dunia. Hasil dari inisiasi WWF dan IUCN itulah yang membentuk TRAFFIC. Nah, seiring berjalannya waktu, TRAFFIC kemudian berdiri secara independen dan menjadi INGO independen pada tahun 2017. Namun tidak lupa dengan siapa inisiatornya, TRAFFIC sendiri melanjutkan komitmennya itu untuk membangun jaringan transnasional dengan aktor-aktor lainnya. Salah satunya dengan inisiatornya itu WWF dan rezim CITES sebagai rezim internasional. Selanjutnya, TRAFFIC juga melakukan kerjasama dengan aktor-aktor lain yang ada di Tiongkok. Nah, yang pertama itu ada praktisi dan asosiasi tradisional China Medicine, di mana TRAFFIC bekerjasama dengan praktisi yang bekerja secara ilmiah maupun berada pada dunia perkuliahan yang memiliki fokus pada bidang tertentu, khususnya yaitu membahas mengenai perlindungan satwa liar. Nah, pada praktisi dan asosiasi tradisional China Medicine, TRAFFIC mengeluarkan buku textbook dengan berbagai universitas terkemuka di Tiongkok membahas mengenai apa saja yang dapat dilakukan untuk generasi mendatang, khususnya pelajar, dalam menekan jumlah eksploitasi perdagangan satwa liar ilegal. Karena pentingnya untuk menanamkan prinsip kesadaran bagi generasi mendatang Tiongkok akan keselamatan dari satwa liar agar habitatnya tidak punah. Nah, yang kedua itu adanya program China's Champions of Change, di mana program ini dibentuklah sebuah komunitas yang bernama Social and Behavioral Change Communication yang memiliki tujuan untuk mengurangi permintaan sisik terenggiling, di mana di Tiongkok sendiri sudah terdapat ancaman kepunahan yang berlanjut terhadap spesies terenggiling yang berkemungkinan akan berdampak terhadap sosial ekonomi bagi negara-negara yang terlibat. Program China's Champions of Change ini sendiri merupakan program rencana aksi Uni Eropa untuk mengatasi perdagangan satwa liar secara global dan menyelamatkan peradaban ekologi Tiongkok. Program ini memiliki dua fokus utama, yaitu untuk spesies terenggiling dan rosewood. Nah, pada program ini TRAFFIC sendiri memiliki peran dalam menjalankan program ini karena TRAFFIC melalui toolkitnya yaitu mendukung adanya peningkatan kesadaran dan komunikasi untuk menargetkan para pegiat perdagangan satwa liar ilegal agar mereka mengurangi permintaan produk spesies yang sifatnya terancam punah. Kemudian pada poin terakhir yaitu mengenai masuknya TRAFFIC ke Tiongkok untuk menanggulangi perdagangan ilegal. Dalam menanggulangi perdagangan ilegal terenggiling Tiongkok, TRAFFIC melakukan 4 pendekatan. Yang pertama itu physical and online market research, di mana ini merupakan upaya memantau secara fisik maupun daring. Kemudian expert on change of consumption behavior. Dalam hal ini TRAFFIC China sebagai aktor NGO berupaya untuk mengubah perilaku dan kebiasaan konsumsi terenggiling pada masyarakat Tiongkok. Yang ketiga, combating wildlife threat, di mana ini merupakan upaya kerjasama untuk mendaki permasalahan kejahatan satwa liar, serta berupaya mengurangi risiko perburuan liar pada spesies langka seperti terenggiling itu sendiri. Yang terakhir, pendekatan TRAFFIC ada pada sustainable timber trade, itu perdagangan kayu ilegal. Kemudian pada bab 4 membahas mengenai analisis upaya TRAFFIC dalam menanggulangi perdagangan satwa liar terenggiling di Tiongkok. Nah, terdapat 4 tipologi pada konsep transnational advocacy network. Pada tipologi pertama itu information politics, di mana information politics merupakan sebuah kemampuan secara tepat dan memiliki kredibilitas untuk menghasilkan informasi dan data yang sesuai dengan fakta lapangan, kemudian dapat digunakan secara politis yang diharapkan nanti menghasilkan sebuah dampak yang bermanfaat. Upaya information politics yang dilakukan oleh TRAFFIC sebagai jaringan transnasional advokasi yaitu menjalankan penggunaan website, di mana penggunaan website ini website official TRAFFIC, kemudian ada penggunaan media sosial, kemudian terakhir adanya bentukan kerjasama komunitas social and behavioral change communication. Untuk information politics, adanya penggunaan website, yaitu website resmi TRAFFIC yang isinya merupakan laporan, publikasi informasi, kemudian website resmi TRAFFIC itu TRAFFIC internasional memberikan mandat secara langsung kepada TRAFFIC China. Nah, di TRAFFIC China juga terdapat website resmi yang digunakan sebagai strategi untuk menanggulangi perdagangan satwa liar ilegal dengan penyebaran informasi melalui website resmi TRAFFIC China. Kemudian pada sub 4.1.2 penggunaan media sosial. Untuk media sosial TRAFFIC juga memiliki media sosial seperti Twitter maupun Instagram, di mana ini akan memberikan pemaparan kepada masyarakat mengenai awareness akan terenggiling yang terancam punah. Nah, sharing informasi pada media sosial biasanya bersifat up to date, di mana untuk Twitter sendiri biasanya masyarakat lebih aktif dan akan tersebar secara lebih cepat, biasanya melalui tagar. Nah, kemudian ada upaya information politics, yaitu dengan membentuk kerjasama dengan SBCC, atau Social and Behavioral Change Communication, yaitu melalui 3 pendekatan komunitas SBCC. Yang pertama yaitu advokasi, kedua mobilisasi, ketiga komunikasi perubahan sosial.
Nah, pada 3 pendekatan ini, yang pertama yaitu ada advokasi. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh SBCC bersama Traffic sebagai aktor dapat menjelaskan upaya advokasi dan memberikan motivasi untuk mengurangi produk satwa liar ilegal yang bersifat, terancam punah. Pada komunitas praktik SBCC ini sendiri, mereka menggabungkan, aktor terlibat dan mengurangi konsumsi satwa liar ilegal melalui mandat-mandat, secara online yang dikelola oleh Traffic. Nah, pada perangkat online atau daring tersebut terdapat, 260 praktisi peneliti untuk mendukung visi komunitas praktik SBCC ini. Nah, kemudian untuk, mobilisasi, SBCC sendiri, melakukan pendekatan-pendekatan, agar permintaan akan terenggiling ini berkurang. Untuk yang ketiga itu komisi perubahan sosial, di mana SBCC melakukan, pemahaman terhadap, motivasi apa saja yang dilakukan, yang dimiliki masyarakat untuk mengonsumsi satwa liar ilegal terenggiling sebagai konsumsi sehari-hari. Nah, nantinya tujuan SBCC ini untuk melakukan upaya yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku para pelaku kegiatan peragaan satwa liar ilegal, melalui praktik dan alat dari sektor konservasi maupun sektor lainnya. Kemudian, pada tipologi kedua, yaitu tipologi symbolic politics, di mana, symbolic politics ini merupakan kemampuan untuk memanggil atau menyuarakan suatu gagasan yang biasanya diikuti dengan simbol, tindakan, maupun cerita untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat maupun audiens mengenai hal yang ingin disampaikan. Nah, symbolic politics biasanya berbentuk, framing agar tujuannya dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens. Nah, simbol politik contohnya itu menggunakan campaign seperti penggunaan tagar. Dan hal ini biasanya, dilakukan melalui Twitter. Untuk tagar sendiri, yang terkenal itu World Penguin Days, di mana merupakan tagar, yang digunakan untuk memperingati Hari Terenggiling dan dipopulerkan pada media sosial Twitter dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan penderitaan terenggiling sebagai mamalia yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Upaya simbolik, politik ini upaya aktor, Traffic sebagai aktor TAN untuk mengadvokasi pada masyarakat luas agar semakin memiliki kesadaran akan pentingnya melindungi satwa. Kemudian Smart Politics. Apa yang kedua itu, melakukan protes melalui mini game terenggiling. Nah, mini game, ini sendiri dikeluarkan oleh Google. Google juga mengeluarkan, tampilan bar pencarian dengan, gambar doodle terenggiling. Hal ini digunakan agar masyarakat yang membuka internet, khususnya Google, memiliki, attention terhadap adanya hewan terenggiling yang, mengalami ancaman kepunahan. Doodle ini sendiri juga dikeluarkan pada saat Valentine, di mana ini menyuruhkan agar, masyarakat, memberikan perlindungan terhadap, satwa liar ilegal terenggiling, karena, mereka merupakan satwa yang mengalami ancaman akan kepunahan. Kemudian ada tipologi ketiga itu leverage politik. Nah, leverage politik ini sendiri merupakan kemampuan untuk memanggil aktor yang lebih kuat untuk memberikan pengaruh terhadap situasi yang dialami oleh aktor dengan jaringan yang lebih lemah. Hal ini, aktor lemah tidak memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk memberikan pengaruh. Biasanya, melibatkan beberapa perubahan kebijakan oleh aktor sasaran, dapat, berbentuk seperti aktor World Bank atau aktor swasta seperti perusahaan transnasional. Nah, pada leverage politik sendiri, bisa melalui material leverage atau moral leverage. Moral leverage itu, aktor transaksional fasilitator memberikan pusat, perhatian kepada aktor target. Kemudian, material itu dapat berbentuk uang, atau materi. Nah, contoh leverage politik yang dilakukan oleh Traffic sebagai jaringan advokasi transnasional itu, yang pertama upaya mempengaruhi pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok sendiri telah memberikan mandat kepada Administrasi Umum Kepegawaian dan Kantor Manajemen Langkah Nasional dengan mengeluarkan jaringan operasi bea cukai tanpa kertas untuk sertifikat impor dan ekspor satwa liar di seluruh wilayah yang ada di Tiongkok. Nah, Traffic sendiri juga memberikan saran-saran terhadap pemerintah Tiongkok dalam, menyusun peraturan undang-undang mengenai satwa liar ilegal di Tiongkok. Nah, untuk, poin target terakhirnya, Tiongkok sendiri akhirnya mengeluarkan proyek yang berjudul Leading the Run in China. Leading the Run in China tersebut, merupakan proyek memanfaatkan yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan kepemimpinan ekonomi, perdagangan dan penegakan hukum di Tiongkok. Kemudian pada poin, selanjutnya, Traffic dalam konferensi internasional Behavior Change in Conservation, di mana terdapat, dilakukannya 2 konferensi internasional. Dalam, konferensi internasional yaitu Changing Behavior to Reduce Demand for Illegal Wildlife Products, Traffic dapat menunjukkan kemampuannya dalam, menunjukkan adanya, urgensi mengenai terenggiling. Dalam hal ini, Traffic telah berhasil untuk masuk ke dalam konferensi internasional yang kemudian dilanjutkan pada konferensi internasional kedua yang berjudul Reducing Demand for Illegal Wildlife Products, Showcasing Best Practice in Behavioral Science. Nah, hasil dari, target leverage politik ini, Traffic mendorong, kolaborasi dan memfasilitasi upaya capacity building untuk, individu-individu yang berasal dari, berbagai organisasi, khususnya, pada bidang konservasi. Nah, Traffic sendiri juga, berupaya untuk menyebarkan, konsep, ramah lingkungan, salah satunya yaitu, dengan bekerja sama dengan USAID Wildlife Asia sebagai badan pembangunan internasional Amerika Serikat yang bekerja sama dengan ASEAN untuk menangani perdagangan satwa liar melalui aktivitas pengurangan, permintaan satwa liar atau reducing demand for wildlife use atau wildlife, USAID Wildlife Asia. Nah, selanjutnya itu accountability politics. Accountability politics merupakan, aktor di mana aktor jejaring yang terlibat harus dijaga agar tetap mendukung dan konsisten untuk mengikuti prinsip yang telah disetujui di awal.
Ini merupakan, bagaimana upaya jaringan dapat menahan aktor-aktor yang memiliki kemampuan kuat dan memiliki kuasa, berkaitan dengan leverage politik tadi, terdapat perusahaan swasta yang bergerak di bidang e-commerce yang, media ini, bernama Wenwan Tinsia Technology Development, di mana, ia berupaya untuk, menampilkan, produk-produk dan pameran yang bersifat, ramah lingkungan. Nah, pada accountability politics ini, Traffic telah berhasil menjalin kerjasama dengan Wenwan Tinsia dari tahun 2012 dalam sebagai upaya simbiosis mutualisme antara seni dan kehidupan satwa liar yang menjadi ancaman. Nah, Wenwan Tensia berpegang pada prinsip yang telah disetujui dengan Traffic pada tahun 2012, dibuktikan dengan mereka mengganti satwa liar dengan produk hasil tiruan satwa liar sebagai pameran yang mereka lakukan, seperti untuk barang-barang antik dan sejenisnya. Inilah yang menjadi pelopor untuk barang-barang ramah lingkungan. Nah, hal ini berlanjut pada visi Wenwan Tensia yang bertemakan memiliki nilai budaya tanpa mengorbankan nyawa. Nyawa di sini maksudnya dapat berbentuk seperti nyawa satwa liar di sini yaitu terenggiling. Nah, upaya ini bersifat berkelanjutan yang kemudian dilanjutkan dengan program Green Collection. Nah, upaya yang dilakukan dari Traffic dan Wenwan Tensia ini bertujuan untuk membuka peluang pasar yang lebih luas lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya yang ini merupakan upaya yang sangat dibutuhkan dalam menjaga keseimbangan keselamatan ekosistem, khususnya terenggiling. Nah, pada, tujuan destinasi sendiri terlihat bahwa China memiliki, persentase tertinggi dengan 50,40%, kemudian diikuti dengan, campuran negara lainnya sebanyak 8,90%. Kemudian diikuti dengan Vietnam dan negara lainnya seperti Malaysia, Nigeria, atau PDR. Kemudian bahas mengenai, tuntutan terhadap pelaku perdagangan satwa liar ilegal. Pada accountability politics yang dilakukan oleh Traffic sebagai jaringan advokasi transnasional, Traffic berhasil, eee sampai pada tahapan di mana laporan Dewan Negara Tiongkok pada November 2016 telah menyetujui pembentukan sistem, yaitu sistem konferensi bersama antar kementerian untuk memerangi perdagangan ilegal fauna dan tumbuh liar, di mana hal ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara partner, membentuk kekuatan penyerangan dan meningkatkan efektivitas tindakan untuk menanggulangi perdagangan satwa liar ilegal. Kemudian Traffic sendiri melakukan upaya penyampaian tuntutan terhadap pelaku kegiatan perdagangan satwa liar ilegal, meskipun tuntutan tersebut belum menjadi dampak yang besar untuk perilaku perubahan konsumsi satwa liar ilegal bagi masyarakat di Tiongkok. Kemudian, bagaimana kontribusi Traffic menyusun peraturan di Tiongkok. Setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh Traffic, memperlihatkan keseriusannya untuk menjangkau pada level atas, yaitu pemerintah Tiongkok. Hal ini menarik perhatian pemerintah, di mana pemerintah Tiongkok secara sistematis telah menyusun undang-undang dan peraturan Tiongkok daratan mengenai perdagangan khusus terenggiling berdasarkan masukan dari Traffic. Kemudian yang kedua, Traffic juga melakukan perbandingan kebijakan antara pengaturan perjanjian multilateral, konvensi ekonomi utama yang diwakili oleh Uni Eropa maupun negara yang terlibat dalam politik perdagangan satwa liar internasional, baik negara asal, transit maupun tujuan. Kemudian Traffic juga menganalisis mengenai perbaikan kebijakan dan peraturan mengenai perdagangan satwa liar ilegal. Nah, hasil dari analisis yang dilakukannya, Traffic juga melakukan diskusi bersama pemilik otoritas yang kompeten, di mana juga terdapat pihak yang berkepentingan dalam industri perdagangan satwa liar. Nah, untuk kesimpulan sendiri, melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh Traffic hingga pada kesimpulan, upaya Traffic dalam melakukan perdagangan satwa liar ilegal terenggiling Tiongkok dapat dikatakan cukup berhasil, di mana Traffic internasional berdasarkan mandatnya kepada Traffic China memberikan dampak yang cukup signifikan untuk menekan eksploitasi satwa liar serta menekan tingkat konsumsi satwa liar ilegal yang terjadi pada masyarakat Tiongkok. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Traffic, kita melihat melalui konsep Transnational Advocacy Network, yaitu information politics dengan upaya penyebaran informasi dan symbolic politics, itu upaya memframing agar masyarakat aware dengan adanya satwa liar terenggiling yang terancam punah. Ketiga, ada leverage politik untuk menjangkau aktor yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Kemudian yaitu upaya accountability politics untuk menjaga konsistensi dan aktor yang bisa atau menjadi sasaran tetap pada prinsip utamanya. Nah, upaya Traffic dalam melakukan satwa liar ilegal terenggiling Tiongkok memang dapat dikatakan cukup berhasil karena Traffic sendiri mencapai jangkauannya pada pemerintah Tiongkok, sehingga pemerintah Tiongkok mengeluarkan berbagai mandat maupun mengeluarkan undang-undang. Nah, kemudian pada bagian saran, penelitian ini dapat digali lebih dalam lagi dan dianalisis menggunakan dimensi-dimensi lain agar suatu saat menjadi karya ilmiah yang lebih bermanfaat dan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak terkait dan berwenang untuk kebijakan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih.